Listrik tidak hanya memberikan energi untuk perangkat elektronik atau menyetrum kamu, tapi juga membawa informasi, gambar, video, atau bahkan game. Dalam kata lain adalah data. Di video ini, aku akan menjelaskan gimana listrik bisa jadi semuanya di dalam komputer. Telegraph. Awalnya, listrik hanya digunakan untuk lampu dan mesin-mesin di pabrik, sampai pada tahun 1825. Ini adalah Samuel Morse, seorang pelukis, dan dia dapat kabar buruk kalau istrinya lagi sakit parah. Masalahnya tuh di sini adalah istrinya lagi di Connecticut, dan Morse lagi di Washington, yang berjarak 400 km lebih. Kabar ini disampaikan oleh kurir yang naik kuda yang memakan waktu berhari-hari, dan ketika Morse sampai di Connecticut, istrinya sudah meninggal. Singkat cerita, karena pengalamannya, Morse dan temannya Alfred Vail membuat telegraf dengan kombinasi kode Morse. Cara kerjanya cukup simpel. Di sisi pengirim, cukup menekan tombol yang akan mengirimkan tegangan listrik. Tekan sebentar untuk dot dan tekan lama untuk dash. Dot dan dash yang simpel ini akan menjadi sebuah pola yang bisa dikombinasikan untuk membuat pesan. Dan inilah yang disebut dengan kode Morse. Contohnya seperti ini, yang artinya halo, atau ini, yang artinya hai. Di sisi penerima, tegangan listrik ini akan menggerakkan sebuah alat dan menghasilkan bunyi atau mencetak pola kode Morse di sebuah kertas. Walau telegraf merupakan teknologi yang revolusioner di zamannya, namun tidak tanpa kekurangan. Untuk mengoperasikan telegraf, kamu butuh sebuah skill khusus. Orang yang sudah terlatih pun hanya bisa mengirim 20 hingga 30 kata per menit. Sebagai perbandingan, kita bisa ngomong 120 sampai 150 kata per menit. Di sisi penerima pun juga sama. Harus ada orang yang cukup ahli untuk menerjemahkan kode Morse. Kalau enggak, ya gimana cara kamu bisa baca ini? Kekurangan lain kayak telegraf hanya bisa mengirimkan pesan berpola, tidak ada gambar atau bahkan suara manusia, yang nantinya masalah ini akan diselesaikan oleh teknologi ke depan. Telephone. Beberapa puluh tahun kemudian, seorang penemu bernama, kalian pasti tahu yang ini, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Yang bikin telepon revolusioner bukan cuma karena bisa kirim suara, tapi gimana cara mengubah suara menjadi listrik dan mengubahnya kembali menjadi suara. Tentunya tanpa ribet-ribet translate kode Morse lagi. Nice. Menariknya tuh di sini, kalau telegraf, listrik cuma on-off kayak lampu. Di telepon, listrik harus bisa meniru bentuk suara aslinya. Jadi, gimana caranya? Di dalam telepon ada mikrofon karbon yang bernama transmitter. Mikrofon ini berisi membran tipis dan ketika kamu ngomong, gelombang suaranya bikin membran bergetar. Getaran ini memberikan tekanan pada transmitter. Tekanan lebih sama dengan listrik mengalir lebih kuat, tekanan kurang, listrik mengalir lebih lemah. Jadi, arus listrik naik turun persis mengikuti pola gelombang suara kamu. Dan dalam 1 detik kamu ngomong, ada banyak perubahan arus listrik yang terjadi. Semuanya meniru bentuk suara asli kamu. Di sisi penerima ada speaker sederhana dengan elektromagnet. Arus listrik yang naik turun ini bikin elektromagnet menggerakkan membran speaker dengan pola yang sama persis seperti saat kamu ngomong. Dalam satu kata halo yang kamu ucapin, ada ribuan perubahan arus listrik yang harus ditransmisikan dengan sempurna. Biar orang di seberang sana dengar suara kamu sama persis seperti aslinya. Tentu, telepon juga ada kekurangan, seperti harus menghubungkan banyak kabel dari satu titik ke titik yang lain. Dan masalah ini akan diselesaikan dengan teknologi berikutnya. Radio. Telepon bikin suara bisa dikirim lewat kabel. Tapi gimana kalau kita bisa kirim suara tanpa kabel sama sekali? Di tahun 1912, kapal Titanic dengan slogan Unsinkable atau tidak bisa tenggelam menabrak gunung es di tengah Atlantik. Dalam kegelapan dan kepanikan, satu-satunya harapan mereka adalah teknologi baru bernama radio. Operator radio Jack Phillips mengirimkan sinyal SOS lewat udara dan kapal-kapal yang berjarak ratusan kilometer jauhnya mendengar panggilan darurat itu. Lebih dari 700 jiwa mampu diselamatkan karena gelombang radio ini bisa menembus kegelapan malam dan jarak yang mustahil dijangkau oleh kabel. Teknologi ini diciptakan oleh Guglielmo Marconi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik dari Heinrich Hertz pada tahun 1895. Guglielmo berhasil mengirim sinyal radio sejauh lebih dari 2 km. Tapi gimana sih caranya listrik terbang di udara tanpa kabel? Kalau di telepon, listrik mengalir lewat kabel tembaga, tapi di radio, listrik digetarkan sangat cepat dengan frekuensi tinggi di dalam antena. Getaran listrik ini menciptakan medan elektromagnetik yang lepas dari antena dan merambat lewat udara dengan kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik itu kayak kereta kosong yang bisa diisi data. Caranya lewat modulasi. Kalian pasti pernah dengarkan sama AM dan FM. AM atau amplitude modulation, bayangin gelombang radio seperti ombak laut. Kalau kamu ngomong keras, ombaknya jadi tinggi. Kalau kamu ngomong pelan, ombaknya jadi rendah. Sedangkan FM atau frequency modulation, bayangin ombak yang datang bisa rapat
rapat atau renggang. Suara tinggi membuat ombak yang datang rapat, dan suara rendah ombak yang datang jadi renggang. Di sisi penerima, antena menangkap gelombang elektromagnetik yang datang terus mengubahnya kembali jadi getaran listrik. Kemudian receiver radio membaca pola modulasi ini dan mengubahnya jadi suara lewat speaker. Yang bikin radio itu revolusioner adalah listrik sekarang bisa membawa informasi kompleks lewat ruang kosong. Tidak lagi hanya satu arah dan kabel yang bikin semerawut. Tapi tentu aja ada kekurangannya. Sinyal radio memiliki batas jangkauan dan data yang dibawa tidak bisa terlalu banyak, hanya suara. Jadi kalau kamu mau gambar yang bergerak, maka teknologi setelah ini adalah jawabannya. Television. TV harus memecahkan masalah yang sangat rumit. Gimana cara kamu mengubah gambar bergerak menjadi listrik terus dikirim lewat udara dan disusun ulang dengan sempurna? Solusinya cerdas tapi cukup memaksa. Sebuah kamera TV memindai gambar baris demi baris dari atas ke bawah 30 kali per detik yang menciptakan ilusi gambar bergerak. Saat memindai, kamera mengukur kecerahan setiap titik dan mengubahnya menjadi tegangan listrik. Putih terang menjadi tegangan tinggi, hitam pekat menjadi tegangan rendah, dan abu-abu adalah tegangan di antaranya. Sinyal listrik secara harfiah menelusuri gambar titik demi titik, baris demi baris. Sinyal listrik dari setiap baris scan ini kemudian dimodulasi ke gelombang radio, persis seperti radio sebelumnya. Tapi sekarang yang dibawa bukan cuma suara, tapi juga gambar bergerak. Di TV penerima, sinyal listrik mengkontrol tabung CRT atau cathode ray tube. Tabung ini menembakkan elektron atau listrik ke layar yang dilapisi fosfor. Sama seperti sebelumnya, elektron kuat sama dengan titik terang, elektron lemah sama dengan titik gelap. Ya, jadinya jutaan titik yang kita lihat di layar TV itu sebagai gambar utuh. Anggap aja titik ini sama kayak pixel, dan titik-titik ini akan selalu berubah untuk menghasilkan gambar yang bergerak alias video. TV tabung seperti ini memiliki 300 ribuan titik kalau dibandingkan dengan smartphone sekarang yang memiliki 2 juta lebih titik. Dan ya, jumlah titik itu mempengaruhi kualitas gambarnya. Suara dan gambar dikirim dalam frekuensi yang berbeda-beda, tapi bersamaan. TV penerima harus sinkronkan keduanya supaya suara dan gambar itu cocok. Ini membutuhkan presisi timing yang luar biasa tepat. Jadi, apa kekurangannya kali ini? TV analog itu gampang rusak kualitasnya. Sinyal bisa berisik, bergaris, atau hilang. Kenapa? Karena sinyal analog itu kontinu. Gangguan kecil aja langsung kelihatan di layar. Masalah ini akan diselesaikan di era baru, yaitu Digital. Oke, langsung aja. Jadi, apa yang era digital perbaiki dari era analog? Sinyal analog sering melemah atau terkena gangguan kayak stasis, mendesis, kabur, atau berbayang. Setiap kamu mengcopy data analog, kualitasnya menurun. Analog kesulitan dengan resolusi tinggi atau tugas yang kompleks. Jadi, nggak ada tuh video kualitas 4K atau video group call. Dan digital mengatasi semua hal ini dengan 0 dan 1 yang disebut dengan binary. Komputer mengambil konsep dari telegraf dan diberikan supercharger dengan miliaran transistor. Jadi, apa itu transistor? Simpelnya, transistor adalah saklar lampu yang super kecil. Di sini, data hanya punya dua kondisi, ada dan tidak ada, 1 dan 0. Seperti lampu yang nyala atau mati. Nggak ada tuh istilah setengah nyala. Seperti telegraf tadi, yang pola dot dan dash-nya bisa dikombinasikan jadi sebuah pesan, binary juga gitu, tapi jauh lebih canggih. Binary menggunakan pedoman ASCII atau UTF-8 sebagai aturan datanya. Hampir setiap huruf, angka, simbol, dan emoji di dunia ini ada polanya. Contoh, kita mau mengirim kata Budi yang memiliki pola binary seperti ini, dari keyboard ke komputer. Ingat, 0 itu tidak ada tegangan dan 1 ada tegangan. Keyboard akan mengirim sinyal listrik ini ke komputer secara instan, walau jarak keyboard ke komputer itu lebih dari 1 km. Dan ya, ketika keyboard ngirim sinyal listrik ini kayak hidup mati gitu terus. Yang keren dari binary ini ketimbang analog adalah gimana binary bisa menyatukan semua data di dunia, mulai dari teks, foto, suara, dan video hanya dengan pola 0 dan 1. Oke, jadi apa kekurangannya dari hal ini? Sebenarnya kekurangannya itu bukan di binary, melainkan di listrik itu sendiri. Listrik itu menghasilkan panas. Jadi ketika kamu mau ngirim sinyal dari titik yang jauh banget, ada kemungkinan listrik itu melemah atau bahkan hilang sepenuhnya. Masalah lain itu kabel tembaganya hanya dapat membawa data yang cukup terbatas per detik, dan solusinya adalah Fiber optic. jadi, apa yang diperbaiki di fiber optik? Sebenarnya sama aja kayak sebelumnya, tapi daripada pakai kabel tembaga dan listrik, kini pakai kabel kaca dan cahaya. Di kabel tembaga, listrik mengalir dengan tegangan 0 dan 1. Elektron bergerak melalui logam dan menghasilkan panas yang menurunkan kualitas data yang dibawanya. Sedangkan di fiber optik, daripada menggunakan listrik, tapi menggunakan cahaya yang berkedip 0 dan 1, dan bergerak melalui kabel yang terbuat dari kaca. Fiber optik kebal terhadap gangguan
elektromagnetik dan bandwidth yang sangat tinggi, jadi bisa bawa data yang sangat banyak. Sekarang, lebih dari 72% internet global menggunakan fiber optik. Jadi begitulah dari listrik dan garis listrik pertama Morse hingga fiber optik. Mungkin di masa depan komputer kuantum, ketika kamu ngirim chat WA, nonton anime, atau yang lain, ingat bahwa di baliknya hanyalah 0 dan 1, serta dibumbui magicnya programmer. Terima kasih udah dengar aku yeping selama ini. Anyway, bye.